Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Alhamdulillah, jawabnya itu alhamdulillah pangesto. Di pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Sunda, materinya yaitu memahami dan menggunakan jenis kata. Nah, untuk pertemuan kali ini jenis kata yang akan kita bahas yaitu tentang kata ganti. Kata ganti tersendiri terdiri dari 3 macam, yaitu kata ganti barang, kata ganti yang menunjukkan letak, kata ganti tanya. Kita akan membahas terlebih dahulu kata ganti yang menunjukkan barang atau orang. Kata ganti barang atau orang yang pertama dalam bahasa Sundanya yaitu abdi, kuring, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu saya. Anjeun berarti kamu, manehna, maraneh, maneh, kamu, maraneh, kalian. Manehna atau maranehna itu mereka. Urang sadaya berarti terjemahan dalam bahasa Indonesianya itu adalah kita. Kata ganti selanjutnya yaitu kata ganti yang menunjukkan letak. Yang pertama itu ieu, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya ini. Ieu atau ini menunjukkan benda yang lebih dekat kepada orang yang menunjukkan. Eta artinya itu, yaitu menunjukkan benda yang lebih dekat kepada orang yang ditunjukkan. Dan yang satu lagi itu, yaitu itu artinya masih itu, cuma beda makna. Nah, maknanya itu menunjukkan benda yang jauh dari orang yang ditunjukkan dan yang menunjukkan. Kalau dalam bahasa Betawi atau bahasa Depok, ini ono ya, seperti itu perbedaannya. Ini dekat dengan kita, kalau ono itu berarti lebih jauh. Ya, perumpamaannya seperti itu. Kata ganti yang ketiga yaitu kata ganti tanya. Seperti biasa kalau kata tanya itu ada siapa, bagaimana, di mana. Nah, begitupun dalam bahasa Sunda. Yang pertama itu ada saha, artinya siapa. Sabaraha artinya berapa. Nusaha kepunyaan siapa. Iraha itu kapan. Kamana, kemana, penulisannya itu nanti ada spasi ya, ka dan kamananya itu karena menunjukkan tempat. Kunaon artinya kenapa. Na naon pada apa. Di mana masih sama artinya di mana juga, berarti menunjukkan tempat. Kumaha menanyakan keadaan atau bagaimana artinya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Di sini sudah disediakan pertanyaan dengan terjemahannya, juga ada pilihan jawabannya. Yang pertama harus dilakukan adalah menerjemahkan terlebih dahulu pilihan jawabannya. Ingat, terjemahkan dahulu pilihan jawabannya, bisa dilihat lagi kembali ke video yang sudah tadi dilihat. Di pertanyaan pertama, pun Bapak sarua hartina jeung Bapak. Nah, dalam bahasa Indonesia, bapakku sama artinya dengan bapak, bukan bapak orang atau bapak, berarti bapak saya gitu ya. Arti dari pun bapak itu atau dari bapakku itu artinya sama dengan bapak saya. Nah, bapak saya artinya di sini dalam bahasa Sunda apa? Silakan pilih di antara ke-10 jawaban ini. Selanjutnya soal kedua. Ari titik-titik bisa henteu usep. Nah, kalau titik-titik bisa tidak usep. Nah, di sini
kita menanyakan kepada Usep bisa tidak. Berarti kamu ya di sini. Kamu artinya dalam bahasa Sunda apa? Kalau kamu bisa tidak Usep? Nah, seperti itulah ya, kurang lebih. Ada tidak di sini dalam pilihan jawaban yang artinya kamu dalam bahasa Sunda? Tuh. Nah, tuh di sini berarti menunjukkan letak yang jauh dengan yang ditunjukkan. Nah, tadi sudah disampaikan. Tuh berarti menunjukkan letak. Di sini ada eta, di sini juga ada itu. Pilih di antara kedua jawaban ini mana yang paling tepat untuk melengkapi pertanyaan. Ini di nomor 3. Tah di sini berarti menunjukkan benda yang dekat dengan yang ditunjukkan. Antara eta atau itu. 5. Pulpen ieu hargana di sini berarti menanyakan harga. Menanyakan harga pulpen ini berapa harganya? Berapa dalam bahasa Indonesia? Berarti dalam bahasa Sunda itu yang mana? Boleh dipilih di antara 10 jawaban ini. Nomor 6. Umar akan pergi ke Buni Asih, berarti menanyakan waktu. Nah, kalau menanyakan waktu boleh dipilih jawabannya ada di sini. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke-7. Ibu Tuti nuju angkat, bukan angkat besi ya, berarti ini angkat di sini dalam bahasa Sunda itu pergi. Ibu Tuti sedang pergi berarti menunjukkan tempat. Kalau menunjukkan tempat, jawabannya nah dipilih saja. Nomor 8. Hayu sasarengan. Ayo semua bersama-sama. Nah, tinggal dipilih saja, ini gampang sekali. Dedi titik-titik nenden buku teh. Nenden menyimpan buku teh, berarti ini menanyakan tempat. Silahkan dipilih. Dan yang terakhir, titik-titik nu bisa nyanyi. Titik-titik yang bisa nyanyi berarti menanyakan orang. Nah itu silahkan diisi. Apabila belum paham silahkan diulangi lagi videonya sampai benar-benar paham. Jangan lupa dikerjakan tugas ini dan dikumpulkan hasil tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.